Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabta Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan selama beberapa session ini, 8, kita sudah bicara banyak hal tentang Yohanes pasal yang ke-8. Banyak hal yang kita sudah dapat merenungkan dari pembicaraan antara seorang wanita Samaria dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu wanita ini berbalik ke kotanya dan berbincang-bincang dengan umatnya yang ada di dalam kotanya, di mana dia membagikan segala sesuatu yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupannya, apa Yesus sudah memperkatakan kepadanya, ya, bahwa Yesus pun mengaku bahwa dia adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat. Pada saat ini terjadi, wanita di kotanya, murid-muridnya ada bersama dengan Yesus. Ya, dan kita akan renungkan apa yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mari kita baca ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34 dari Yohanes pasal yang keempat. Sebentar itu murid-muridnya mengajak dia itu Yesus. Katanya, Rabi, makanlah. Rabi itu artinya guru. Ya, guru, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi para muridnya kembali daripada kota di mana mereka pergi untuk beli makanan. Ya, Anda dapat baca itu di dalam ayat yang ke-8. Dan kemudian mereka undang Yesus untuk makan. Mungkin Yesus lapar sekali, mereka pikir. Ya, mereka ajak Yesus, ayo kita makan sama-sama. Sudah jalan jauh, sudah lewat jam makan siang. Ayo mari kita makan. Tapi perhatikan dengan baik-baik. Responnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Padaku, Yesus berkata, ada makanan yang tidak kamu kenal. Aneh. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara dan saya sudah tahu dari ke-8 renungan, ya, yang kita sudah terima selama 8 hari ini, bahwa Yesus belum makan. Dan bahwa Yesus memiliki satu percakapan yang luar biasa dengan seorang wanita dari Samaria. Hal yang menarik adalah bahwa murid-muridnya berasumsi bahwa mungkin ada orang yang memberi makanan kepada Yesus Kristus. Ya, mungkin ada co-food yang lewat, yang antarkan makanannya. Sesuatu yang aneh sebetulnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali berasumsi, kita nggak tahu kenyataannya. Ya, murid-muridnya nggak tahu bahwa Yesus selama berapa waktu itu berbincang dengan wanita Samaria. Ya, mereka lihat pada waktu mereka berbalik bahwa Yesus sedang bicara, tapi mereka nggak tahu apa yang dia bahas, mereka nggak tahu apa yang dilakukan, semuanya nggak tahu. Jadi mungkin ada yang kirim makanannya, ya, padahal sama sekali tidak. Ingat, yang saya sudah pernah sampaikan beberapa renungan yang lalu, saat Yesus meminta minum, dia tidak bahas air jasmani. Tapi dia bahas minuman secara rohani. Dan di sini sama. Ya, di mana Yesus tidak bicarakan tentang makanan jasmani, tapi dia bahas tentang sesuatu yang memiliki nilai rohani. Ya. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya.
Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa murid-muridnya nggak tangkap? Kenapa wanita itu nggak tangkap di awalnya? Karena semuanya yang mereka lakukan berdasarkan akal budinya. Berdasarkan kedagingannya. Berdasarkan jasmaninya. Ya, bukan berdasarkan soal roh, soal rohani. Ya. Dan kita yang sudah memiliki firman Tuhan, tahu bahwa Yesus bahas hal-hal yang lain. Waktu ia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, yang Yesus sebut makanan itu bukan makanan jasmani seperti soto, rawon, nasi goreng, bebek goreng, dan sebagainya. Ya. Tetapi dia sedang berbicara tentang tugas yang dipercayakan oleh Bapa di surga yang telah mengutus dia. Sesuatu yang murid-muridnya Yesus tidak dapat dimengerti pada saat itu. Ingat, mereka belum memiliki Roh Kudus juga. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita disadarkan bahwa seringkali kita berusaha mengerti kebenaran firman Tuhan berdasarkan pikiran manusia, berdasarkan manusia duniawi, tapi tidak berdasarkan rohani, hal-hal rohani. Dan seringkali ada makna yang jauh lebih besar di belakang ayat-ayatnya yang kadang-kadang kita tidak dapat mengerti. Dan saya mau lemparkan beberapa ayat. Yang pertama dari Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ini pada waktu dia dicobai oleh si iblis. Ya, di mana iblis bilang, ayo buat roti dari batu. Dan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Maksudnya apa sih? Kalau saya makan firman, ya saya makan Alkitab, apakah saya akan kenyang? Belum tentu. Ya, karena saya pakai ini pikiran akal budi. Yang dimaksud ini, kalau kita benar-benar makan firman Tuhan, artinya merenungkan, mempelajari, menyelidiki, ya, menghafalkan, ambil waktu di dalam firman Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena ada nilai kekal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa supaya kita semakin dipimpin oleh Roh Allah. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaiannya? Ya, mungkin Anda pikir, wah kalau saya nggak pakai pakaiannya saya telanjang, malu saya. Itu bukan yang dibahas oleh Yesus. Yang dibahas oleh Yesus ini bahwa dia bicara tentang kehidupan yang kekal, nilai yang kekal, kehidupan rohani kita. Ya, kita nggak perlu pusing soal makan dan minum. Ya, karena Tuhan sediakan semua, firman Tuhan sudah diberikan untuk kita bertumbuh secara rohani. Jadi yang dibahas adalah tubuh dan hidup kita secara rohani. Roma 14 ayat 17 ini bicara oleh si Paulus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, nilainya rohani adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nilai jasmani, makanan dan minuman, tapi kerajaan Tuhan bukan oleh hal-hal yang jasmani. Jauh lebih dalam. Seringkali kita bahas jasmani, tetapi Tuhan sedang berbicara tentang hal-hal rohani. Saya mau mengakhiri dengan satu ayat.
Yaitu di Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu menumpukan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bicarakan tentang nilai kegagalan dalam kehidupan kita. Itu tidak membicarakan tentang harta yang ada di bumi. Tapi dia bicara tentang apakah kita memiliki nilai di surga. Artinya apakah kita benar-benar memiliki satu tempat di surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi apakah kita miliki itu? Ya, apakah kita sudah invest di dalam apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai merenungkan seluruh firman Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam bait itu? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya firman itu akan tertanam di dalam hati kami, akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa supaya kami dapat mengerti dari firman hari ini, bahwa seringkali kita hanya merenungkan secara jasmani, sedangkan Engkau bahas tentang hal-hal rohani. Biar kami pada hari ini sadar Tuhan, kami tidak dapat mengerti firman tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah. Karena kalau kita berusaha dengan kekuatan kami, dengan pengertian akal budi manusia, kami tidak akan mengerti. Untuk itu Bapa tolong bukakan mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami, bukalah pikiran rohani kami supaya kami dapat mengerti bahwa kalau Engkau bicara tentang air, Engkau bicara tentang makanan, Engkau bicara tentang hal-hal yang jauh lebih dalam dari apa yang seringkali kita dapat mengerti. Biar Roh Kudus terus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita menikmati Tuhan, mari kita menikmati Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan supaya Roh Kudus terus mengajar, menginsyafkan, ya, mengingati semua yang ada dalam firman Tuhan Yesus. Mari kita siap terus menerus untuk menerima pesan daripada Tuhan. Sampai besok, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.